Ya, kembali lagi dengan saya Mas Yanto dari Begja Autotronics. Wah, sekarang sudah punya mic baru, udah kayak MC aja. Udah ada mobil Yaris, ini mobil platnya R, ini dari Banyumas ini. Ini pasti dari sana. Saya nggak tahu nih, tiba-tiba udah ada mobil di sini dan udah lagi dibongkarin. Saya nggak ngerti mau dipasangin apa aja. Saya akan panggil sama ownernya dulu. Om, sini Om. Waduh, apa kabar? Baik Om. Berarti ini dari Banyumas? Ya, jauh-jauh dari Banyumas. Dari Banyumas ya? Langsung ke Begja. Dari sana ke sini itu berapa jam? Ya, kebetulan sekarang udah banyak tol ya. Full tol, jadi kurang lebih 6 jaman lah. 6 jaman ya? 6 jam wah, gaspol. 6 jam gaspol ya? Gaspol. Waduh, ini satu kampung dengan saya. Wongnya dewek. Wongnya dewek ya? Mas, Ya. mau diapain? Saya minta ini buat dikedapin Om. Entah gimana caranya dikedapin. Yang kedua, saya pengen audionya disetting. Gitu kan. Oh. Tapi harga okay. bersahabat Om. Harganya bersahabat. Sahabat ya. Seperti kita ya, sahabatan ya. Ya, para wongnya dewek itu kudu kepenakan Om. Siap, Ya. siap. Oke Om, kalau gitu mobil ini kita akan pasangin full peredam. Siap. Jadi peredamnya nanti kita akan menggunakan noise kill yang 3 lapis ya. Kemudian audionya kita akan pasangin dengan paket yang tidak mahal, tapi suaranya bagus. Jadi prosesor yang sudah built-in amplifier, kemudian sama subwoofer aktif di bawah bangku. Speakernya pakai standar aja. Itu saya jamin nanti pulang ke Banyumas lagi suaranya berubah total. Oke. Gitu ya. Sip ya. Oke? Yang penting harga bersahabat. Oh, bersahabat. Kalau Jauh-jauh dari Cilacap mengunjungi Begja. Jadi mobil ditinggal di sini 4 hari Om. Oke, nggak ada masalah. Jadi kalau pulangnya mau nginep di hotel dulu atau gimana? Kayaknya mau di hotel dulu deh. Di hotel dulu? Iya. Atau mau pulang naik kereta api? Belah, bisa besok naik kereta juga nggak apa-apa lah. Yang penting mobil jadi bagus. Oke, aja. 4 hari di sini ya. Siap. Teman-teman semuanya penasaran kan? Mobil Yaris ini kita akan buat menjadi kedap. Ini kita akan namain dengan mobil Yaris dari Banyumas yang terkedap. Ikutin pemasangannya. Watch me as I walk away, need to pain, release the pain. As she shoots the bullets through my brain. This will be our last goodbye. There'll be no more tears in her eyes. As she walked away to hear the words she couldn't say to my face. It breaks us into pieces as it falls apart. These thoughts become, it's obvious. There's nothing for us now. There's no talking to Jay. There's no one else.
Oke, ini saya akan menjelaskan proses pemasangan peredam di mobil Yaris ini. Bawahnya sudah kita lapisin dengan yang NK03. Jadi NK03 ini di jajaran Noiskill ini yang terbaik saat ini. Ini dia bahan peredamnya rubber butil, kemudian dia ada aluminiumnya, kemudian dia ada foamnya. Jadi atas ini foamnya nih. Dia bisa meredam getaran dan panas dia lebih maksimal. Ya, ini di jajaran Noiskill yang paling mahal. Ini kita pasangin di lantainya semuanya. Dan bagian-bagian sini ini penting banget dipasangin dengan NK03 karena ini langsung berhubungan dengan bawah ya. Jadi ini kadang-kadang yang dek-dek ini ya, kadang-kadang pada saat kita bawa mobil dia ada getar apa segala macam, ini nanti dia akan hilang. Nah, kita akan lihat di bagian belakang. Teman-teman bisa lihat ya, pada saat kita memasang peredam ini semua celah tertutup dengan peredam full keseluruhan. Ini semua ketutup dan sambungan-sambungannya seperti ini nih, nanti akan dikasih dengan cairan soundproof. Jadi cairan soundproof itu buat menutup semua sambungan-sambungan dan celah-celahnya. Itu yang membuat dia akan menjadi sangat rapat sekali. Getaran dan panas itu dia benar-benar akan diredam dengan maksimal. Nah, teman-teman bisa lihat bagian belakangnya. Ini sudah dipasangin peredam. Ini kalau kita ketok ini udah beda nih. Nih. Ya, jadi ini nanti tidak cuma ini aja, ini juga nanti akan dipasangin cairan soundproof juga. Kemudian nanti ada NK18. Jadi NK18 itu fungsinya buat meredam kebisingan suara dan pantulan-pantulan suara yang hasilnya nanti kabin itu menjadi senyap. Dan dia tidak cuma senyap aja, tapi kabin itu dia akan menjadi tenang, yang menyebabkan kita benar-benar di dalam mobil kita ngobrol dengan teman kita atau relasi bisnis kita, ini membuat kita menjadi nyaman tanpa ada efek-efek dari gangguan atau suara-suara yang dari luar. Oke, itu bagian lantainya. Kemudian saya akan jelaskan mengenai yang atapnya. Nah, atap ini juga sangat penting sekali dipasangi dengan peredam. Ini sudah yang lapis ketiga. Jadi atap pintu ya itu memakai yang NK60. Kenapa? NK60 itu bahannya rubber butil, dia bisa menahan atau dia bisa meredam getaran dengan baik. Kemudian yang membedakan ada aluminiumnya. Aluminiumnya dia tebal, dia gold. Jadi dia bisa meredam getaran dan panas yang tinggi ya. Jadi getaran dan panas itu dia beda redam dengan baik. Itu kenapa kita pasangin yang NK60 ini buat di pintu dan di plafon. Nah, setelah NK60 cairan soundproof, kemudian nih NK18. Ini nih. Jadi pada saat kena hujan, ini udah beda nih. Pada saat kena hujan udah nggak kayak bunyi seng lagi. Wah, ini yang membuat mobil ini menjadi nyaman pada saat dikendarai nantinya. Pintu juga sangat penting sekali. Pintu, nih saya akan tunjukin ke teman-teman semuanya nih. Nah, ini plastik pintunya sudah kita lepas. Kita pasang bagian dalam. Nih, ini NK60 semua nih, full. Jadi semua celah tertutup semuanya. Jadi nggak cuma sebagian, nggak begitu. Tapi semuanya tertutup total full. Kemudian kita lapisin lagi dengan cairan soundproof buat nutup semua sambungan-sambungannya nih, seperti itu. Kemudian nanti yang bagian luarnya ini kita akan pasangin juga dengan peredam yang NK60 dan cairan soundproof juga. Ini yang membuat pintu nanti pada saat ditutup dia akan menjadi kabinnya menjadi kedap. Dan selain itu ada karet pintu. Karet pintu itu juga peranannya penting banget supaya untuk mengurangi tingkat kebisingan suara yang dari luar. Karena pada saat nanti pintu ditutup seperti ini, nih, di sini tuh masih ada celah. Nah, celah-celah yang dari sini itu bukannya dia bocor, enggak ada bocor tuh mobil gitu loh. Cuma namanya angin itu pasti dia akan ada masuk lewat celah sedikit ya, itu masuk ke dalam yang menyebabkan pada saat ada suara motor ya, suara-suara yang dari luar sini itu dia masih kedengeran ke dalam. Dengan memasangnya NK00 di karet pintu nanti yang akan kita pasangi di karet sebelah sini, ini yang membuat pada saat pintu ditutup dia akan menjadi rapat sekali, yang membuat suara motor dari luar apa segala macamnya itu menjadi sangat kecil. Made of stone, but she keeps me alive. She's the beast in my bones. She gets everything she wants when she gets me alone, like it's nothing. She got two little horns and they give me a little.
ice and a heart made of stone, but she keeps me alive. She's the beast in my bones. She gets everything she wants when she gets me alone, like it's nothing. She got two little horns and they give me a little bit. Like a devil pointed at me, and there's nowhere to run from the fire she breathes. She got horns like a devil pointed at me, and there's nowhere to run from the fire she breathes. She got horns like a devil pointed at me, and there's nowhere to run from the fire she breathes. Horns like a devil pointed at me. She got Oke, pemasangan peredam untuk mobil Yaris terkedap ini udah selesai semuanya. Dan mobil ini kita pasangin audio, headunitnya masih originalnya ya. Jadi benar-benar original, kemudian speakernya original. Ini tidak ada yang diganti. Hanya saja ditambahkan dengan paket prosesor built-in amplifier yang Momentum DSP5 dan subwoofer aktif Momentum 8 inch yang kita taruh di bawah jok. Dan ini main aktif ya, jadi tweeternya itu dari originalnya langsung masuk ke prosesor, kemudian mid bassnya semua masuk ke prosesor, dan semuanya sarana untuk audionya semuanya diproses melalui prosesor. Saya udah tuning mobil ini, nanti saya akan dengarkan ke teman-teman semuanya hasil suaranya seperti apa. Dan Mas Sigit, ya, ini udah kelar semuanya. Jadi sesuai janji ini mobil 3 hari kelar ya. Waduh, sampai ini ya, sampai dilembur-lemburin nih mobil. Spesial. Jadi karena Mas Sigit ini benar-benar hari ini harus pulang ke Banyumas ya, ke Cilacap. Jadi mobil ini harus kelar dan kita selesaikan sesuai dengan schedule. Dan saya akan tes ini mobil bersebaran dengan Mas Sigit. Mas Sigit nanti komentar seperti apa hasil peredamnya. Oke ya, kita langsung jalan aja Mas. Yuk. Oke. Terus. Ya, rasakan peredamnya beda enggak dengan yang kemarin? Iya, ada perbedaan ini. Ngiri ya? Jadi. Oke sih. Kesana ya. Suara bannya. Oke. Menghilang ya. Ngiri. Enak ya? Enak. Oke, belok kiri Mas. Ya. Jadi biasanya ada bunyi wung gitu kan. Ini hilang ya. Hilang ya. Oke. Jadi kesannya emang flat sih kesannya. Maksudnya noise-nya cukup hilang. Oke. Kemudian pada saat kita ngobrol gimana? Ngobrol suaranya natural nggak? Iya. Natural ya. Jelas. Jadi nggak ada bunyi-bunyi luar masuk apa segala macam ya. Jadi pada saat kita berkendara, kita ngobrol dengan teman-teman kita, itu bisa nyaman loh, kayak gitu. Enak. Bener ya? Kendaraan luar juga nggak parah. Ya tuh kan motor lewat tuh. Tapi tetap safety ya, artinya kalau ada klakson tetap bisa kita rasa ya. Iya, karena kalau klakson itu dia frekuensinya beda. Oh gitu. Frekuensinya beda, karena klakson itu frekuensinya tinggi, jadi tetap kedengeran gitu. Nah, yang diredam di sini adalah frekuensi rendahnya, gitu. Jadi kalau misal, wah pasang peredam sampai 3 lapis, nanti yang klakson nggak kedengeran. Oh, nggak begitu.
Karena secara teori klakson tuh frekuensinya tinggi, jadi tetap kedengeran di kita. Nah, justru malah yang kita redam frekuensi bawahnya itu dia kayak suara gemuruh ban ya. Terus kebisingan yang dari luar itu dia hilang kayak gitu. Ini enak nih lewat jalan jelek. Nah, kalau kemarin beruduk ke karuan ya. Jadi begini ya teman-teman semuanya ya. Tadi Mas Sigit dia merasakan sendiri bagaimana mobil ini sebelum dipasang peredam dan setelah dipasang peredam. Karena bukan apa-apa. Kalau nanti saya yang mereview itu kan kesannya nanti wah dibuat-buat seperti itu ya. Tapi ini kan langsung yang punya mobil yang dia merasakan kiri. Nah, dia langsung yang merasakan perbedaannya gitu. Jadi ini benar-benar real gitu. Nah, kemudian klakson nanti saya akan tes ya. Mobil ini kan sudah dipasangin peredam 3 lapis nih Mas Sigit ya. Nanti saya akan tunjukin ke teman-teman semuanya klakson mobil dari luar tuh kedengeran apa enggak ya. Nanti saya akan keluar di mobil saya akan klakson dari mobil saya gitu, supaya teman-teman ini pada mengerti. Jadi pemasangan peredam itu yang diredam tuh frekuensi bawah, bukan frekuensi atasnya gitu. Jadi tetap kita itu mendengarkan klakson pada saat diklakson dari luar gitu. Ya, jadi tetap safety ya. Tetap safety. Jadi bukan berarti diklakson nanti nggak kedengeran, itu bahaya. Kesana aja terus lurus. Oke. Kedengeran kan? Ya, tetap kedengeran. Ya. Jadi kita langsung tes ya. Mobil yang di sebelah itu diklakson tuh. Jadi Sebelahnya tetap persis. ya, sebelahnya persis itu. Jadi mau dari samping, mau dari depan apa segala macamnya, klakson itu masih tetap kedengeran tuh, Mas Sigit. Ya. Ya, tuh. Jadi sangat aman sekali. Jadi tidak ada cerita pasang peredam sampai 3 lapis nanti diklakson dari luar nggak kedengeran. Nggak akan seperti itu gitu. Karena yang klakson itu frekuensi tinggi. Oke. Nah, kemudian saya akan tunjukin ke teman-teman semuanya hasil dari suara yang sudah di-upgrade dengan prosesor dan subwoofer aktif. Karena mau pulang ke Jawa, saya pakai lagu ini dia. Stop. Saya ulang lagi. Stop. Suaranya sangat detail sekali ya. Jadi dengan speaker yang standar ini bisa dibuat suaranya sampai seperti itu gitu loh. Ini yang membuktikan bahwasanya dengan memakai speaker standar pun kalau kita pasangan dengan prosesor dan subwoofer dan di-tuning dengan benar, itu bisa menghasilkan suara yang sangat enak. Nah, ini panggungnya juga sudah kebentuk. Jadi Mas Sigit pada saat nanti pulang ke Purwokerto sana, ke Banyumas ya, ke Cilacap ya, itu nanti dia bisa dengan jalan enak ya. Terus kemudian dia disuguhkan dengan nuansa musik yang seperti live konser. Nah, ini fokus ke depannya itu benar-benar 100% gitu. Jadi pada saat kita jalan jauh, karena panggungnya sudah kebentuk, suaranya itu ada di depan kita sana. Jadi kita bisa mengendari mobil ini benar-benar sangat nyaman. Oke, ya, saya ulang lagi. Oke ya. Jadi terima kasih Mas Sigit yang sudah menyempatkan waktunya ke tempat kami dan benar-benar sudah memberikan kepercayaannya kepada Begja Autotronics untuk mengupgrade audio. Dan saya ucapkan selamat jalan sampai tujuan dengan selamat, sehat selalu, dan salam buat keluarga tentunya. Ya, terima kasih banyak Mas Yanto. Memang ini perbedaannya cukup signifikan ya. Terutama untuk di prosesor ini di luar planning juga ya. Biasanya kita dengerin suara tuh di bawah. Ini rasanya kok soundnya di depan kaca ini sih gitu sih. Jadi beda. Saya nggak tahu bedanya. Maksudnya
faktor apanya saya nggak tahu karena ini original. Original, biasanya, ya. tapi suara bisa begitu ya. Oh, bisa begitu. Aneh sih. Itulah dahsyatnya sebuah prosesor. Ya, jadi di prosesor itu Mas Sigit, itu dia kenapa dinamakan DSP, Digital Sound Processor. Jadi di dalamnya si prosesor itu sudah ada sarana untuk membuat sistem tata suara di mobil. Nah, di sana ada EQ independent per channel, crossover independent, trem element independent. Kalau kita respon frekuensi dan tuning dengan bagus, hasilnya pasti bisa begini. Gitu. Ada pesan-pesan buat teman-teman yang di Banyumas? Ya, pokoknya kalau misalkan ke Begja buat teman-teman semua ya, jangan takut jauh karena hasilnya memuaskan di sini. Betul. Recommended lah pokoknya. Oke, terima kasih. Salam semuanya buat teman-teman di sana ya. Ya. Oke, jangan lupa like and subscribe-nya dan komentarnya ada di bawah ini. Silahkan Anda yang punya mobil di Banyumas sana, silahkan Anda bisa langsung merapat ke Begja Autotronics di Jakarta ya. Jadi hasilnya akan sesuai dengan capeknya ya. Nggak Gitu. sia-sia. Nggak sia-sia. Terima kasih sudah menonton channel YouTube kami dan jangan lupa subscribe dan tanpa kalian kami bukan apa-apa. Thank you. Thank you.